pagi anak-anak kami sekalian. Untuk kali ini kita akan membahas yang namanya sistem pengapian konvensional ya. Ini boleh diperhatikan, ini skemanya, gambarnya. Nah, baik untuk komponen-komponennya sendiri ada yang di bawah sana ada baterai, kemudian ada koil, kemudian ada distributor. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana busi bisa memercikan bunga api untuk membakar bahan bakar di ruang bakar. Sedangkan yang masuk arus yang dari baterai itu tegangannya hanya 12 volt, sedangkan yang di busi itu sampai 20.000 bahkan 30.000 volt. Nah, kita akan bahas satu persatu. Itu bisa tinggi dengan adanya koil. Ini koil, di koil ini ada yang namanya kumparan primer, kemudian ada kumparan sekunder. Nah, ingat untuk merangkai koil sendiri ini ada plus dari baterai, minus dari baterai, kemudian di tengahnya ada untuk dikirimkan ke distributor. Ini kabel tegangan tinggi untuk dikirimkan ke distributor yang nantinya diteruskan ke busi ya. Nah, ini ada tahanan balas namanya. Ini untuk menjaga mengurangi panas yang terjadi di koil ya. Nah, kemudian kita akan bahas di distributor. Nah, di distributor itu ada yang namanya rotor. Ini rotor. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini untuk menghantarkan atau meneruskan arus yang dari koil tadi itu ke setiap busi ya, melalui kabel tegangan tinggi ya. Jadi ini rotor itu akan muter, yang muter nanti adalah cam dari mesin ya. Poros knocknya akan muter nih bergantian setiap busi. Nah, kita akan bahas bagaimana koil itu bisa menghasilkan tegangan tinggi. Nah, koil itu bisa menghasilkan tegangan tinggi. Tadi ada kumparan primer dengan kumparan sekunder, tetapi itu tidak boleh naik gitu aja, karena kalau hanya kumparan seperti itu bila dihubungkan ke arus maka dia akan jadi magnet. Nah, sementara kita mau menginginkan dia bisa menaikkan tegangan sampai 20.000 sampai 30.000 volt. Maka ingat, tugas dari koil di sini hampir sama dengan tugasnya trafo ya, untuk menaikkan tegangan. Nah, bagaimana dia bisa naik? Yang bisa dinaikkan itu biasanya adalah arus bolak-balik. Nah, maka di sini juga walaupun yang masuk itu arus searah atau arus DC yang dari baterai, maka ini diciptakan fungsinya itu, kerjanya itu hampir sama dengan arus bolak-balik atau arus AC ya. Nah, itu dengan adanya apa? Itu dengan adanya platina. Jadi di platina ini nanti akan terjadi diputus dihubungkan ya. Nah, boleh dilihat ini fungsi platina di sini adalah memutus menghubungkan. Ini yang mengakibatkan arus di kumparan sekunder atau arus yang mau diteruskan ke distributor itu untuk dibagikan ke busi, maka itu yang buat dia bisa tinggi ya. Bisa dilihat platinanya ya nih. Nah, kemudian di distributor, karena fungsi dari platina itu memutus menghubungkan, dilengkapi dengan yang namanya kondensor. Ini kondensor fungsinya untuk apa? Biar di platina tidak terjadi percikan bunga api, karena yang diteruskan itu arus, takutnya nanti kalau nggak dilengkapi dengan kondensor, percikan api itu akan menyebabkan kebakaran. Maka itu sebabnya dilengkapi dengan kondensor. Nah, untuk memeriksa kabel tegangan tinggi, saya kira cukup dengan menggunakan multitester ya, tempatkan di ohm. Ini maksimal tahanannya itu adalah 25 kilo ohm, sama dengan kabel tegangan tinggi yang dari koil itu 25 kilo ohm. Di atas dari situ berarti udah layak diganti. Dan cara memeriksanya juga jangan lupa nih, ini di sini ada terminalnya. Nah, untuk mengukurnya ini tempatkan multitester ya. Ini tinggal melihat besarnya seberapa. Nah, di sini nanti dilihat. Ingat, tidak boleh lebih dari 25 kilo ohm. Kalau lebih dari situ, ini udah layak diganti, karena itu nanti api yang dihasilkan di busi sudah
kecil. Nah kemudian sekarang yang kita bahas bagaimana kalau misalkan mobil itu jalannya semakin kencang. Mobil semakin kencang otomatis bahan bakarnya juga semakin banyak. Bahan bakar semakin banyak maka besarnya api difusi juga harus lebih besar. Nah bagaimana caranya? Nah di sini di distributor sendiri dilengkapi dengan yang namanya vacuum advancer. Ini vacuum advancer. Vacuum advancer ini dihubungkan ke intake manifold. Intake manifold itu untuk apa? Untuk mengetahui banyaknya campuran bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar. Jadi kalau semakin banyak, maka vacuum advancer sendiri akan bekerja dan ini akan mengakibatkan sudut duelnya makin bertambah ya. Jadi di bawah dari platina ada namanya centrifugal advancer yang berhubungan kalau mobil semakin kencang dia akan muter, itu akan mengakibatkan pembukaan dari platina semakin besar gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu. Kemudian nanti cara merakitnya di mesin sendiri, di mobil sendiri, ingat ini tahanan balasnya ke plus minusnya baterai, kemudian ini juga coil ada plus minus, ini dihubungkan ke plus minus baterai. Nah kalau distributor ini dihubungkan ke poros knob atau cam dari mesin, karena itu yang muter rotor yang meneruskan arus tadi ke setiap busi. Nah mungkin itu cara memeriksanya tadi udah. Kemudian untuk busi barangkali sudah bisa, kalau dia udah kotor atau waktunya juga sudah cukup lama atau sudah hitam gitu ya, udah bisa diganti. Itu mungkin untuk sistem pembakaran. Mungkin cukup ya yang perlu dipahami untuk sistem pengapian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah sekian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi modalnya nanti sebagai dasarnya untuk memahami yang lebih besar lagi dari sistem pengapian. Sekian.